Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini saya akan menyampaikan dalam bentuk video pembahasan soal kuis ke-1 dan tambahan soal dari bab medan magnet sekitar kawat arus lurus dan kawat arus melingkar. Nomor 1 adalah sebuah kawat lurus yang panjangnya dialiri arus listrik sebesar 10 ampere dari timur ke barat. Timur ke barat, maka besar dan arah induksi magnet di titik P yang berada tepat di bawah kawat tersebut pada jarak 10 cm adalah, ini pilihan jawaban soal mudah. Pilihan jawaban semua besarnya sama. Jadi kalian hanya menentukan arah saja. Jadi kalau penasaran ingin menghitung berapa besarnya di titik P yang berada di bawah penghantar itu, 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla, semua sama aja. Nah, sekarang tinggal menentukan arah. Arah bisa menggunakan kaidah telapak tangan, genggaman tangan ke sebelah timur, jadi timur di sebelah kiri saya, bawah, atas, mendekat saya itu selatan, menjauh adalah ke utara. Kalau pakai koordinat sumbu X kanan positif, ke kiri negatif, sumbu X ke atas Y, ke bawah Y negatif, mendekat Z positif, menjauh Z negatif. Jadi kalau ada istilah utara, Z negatif, selatan, Z positif. Ya, ini kita bisa menentukan arah band induksi magnet itu menggunakan vektor. Nah, sekarang B, menentukan B, patokannya arah arus dan posisi daripada titik tersebut pada kawat lurus ini. Ini berlaku untuk kawat lurus, kawat melingkar juga bisa, tetapi harus kondisi I-nya itu pada saat tegak lurus pada kawat tersebut. Nah, untuk arah, ini patokan harus jadi. Di pembahasan kemarin pada saat daring itu diberikan gambar ini, ya. Di PowerPoint ada. Jadi patokan X negatif, X positif, Y positif, Y negatif, mendekati itu Z positif, selatan menjauhi utara adalah Z negatif. Nah, sekarang arus dari timur ke barat itu negatif X. Jadi vektor satuannya min I. Nah, untuk posisi ada di bawah, berarti bawah itu adalah min C. Vektor satuannya min C, ya. Maka B, I cross A, I-nya min I, A-nya posisinya bawah min J. Jadi I cross JK min kali min plus. Jadi sumbu Z positif, maka arah daripada induksi magnet ini adalah mendekati atau arah selatan. Jadi arah selatan ini, jadi jawabannya ini. Selanjutnya nomor 2. Ada 2 buah kawat berjarak 2 cm, satu 2 ampere, yang satu lagi 3 ampere. Saling berlawanan arah. Pertanyaannya adalah titik yang induksi magnetnya 0. Nah, kalau ada 2 arus yang berlawanan, maka titik 0-nya ada di kiri I1 kalau I1 lebih kecil. Ada di kanan I2 kalau I2-nya yang lebih kecil. Nah, kita gambarkan. Ini B2-nya udah tergambar. Lupa di animasi. Animasinya salah posisi. Log out. I1 dan I2. Nah, I1 lebih kecil, maka titik 0 ada di kiri. Maka kita bisa misalkan untuk B1, ini B2 ke bawah, ini arahnya A1 sama dengan X dari kawat 1.
titik ini, kalau misalkan ini adalah P, maka P tersebut adalah jaraknya X dari kawat 1 berjarak A plus X dari kawat 1. Nah, I1 per A1 ini ada dari B1 sama dengan B2, 2K, I1 per A1, 2K, I2 per A2. K-nya dicoret. I1-nya 2 ampere, jaraknya X. I2-nya 3 ampere, jaraknya A plus X. Jadi, X-nya adalah 4, karena A-nya 2. 4 cm kedudukan titik ini ada di kiri I1. Maka jawabannya X adalah sama dengan A1 sama dengan 4 cm di kiri I1. Kalau diukur dari I2, 6 cm di kiri I2. Jadi jawaban daripada nomor 2 ini adalah 4 cm di kiri I1. Selanjutnya nomor 3. Ini gambarnya soalnya seperti yang tadi, tetapi pertanyaannya berbeda. Induksi magnet di titik P yang terletak di tengah-tengah kedua penghantar. Diketahui A, ya, jadi I1 2 ampere, I2 3 ampere. Berapakah B di P? A1, A2-nya sama 1 cm karena ada di tengah-tengah. Kalau menggunakan vektor atau menggunakan genggaman tangan, titik P ini ada di kanan I1. Jadi kanan I1. P ada di kiri I2. Jadi B1 ke bawah itu karena bawah itu min J. Titik di kanan itu adalah I. Harusnya menjauhi adalah min K. K cross I adalah J. Kalau menjauhi min K cross I sama dengan min J di ke bawah B1. I2 mendekati, itu sumbu jet positif K. Titik P ada di kiri, min I. Jadi K cross min I. K cross I adalah J. K cross min I, min J, maka B2-nya ke bawah. Jadi B1 dan B2 searah. Maka BP B1 plus B2. Jadi kalau ngelihat jawaban, ini kemungkinan A bawah. Cari dulu bawah. Begitu, B1-nya 4 kali 10 pangkat min 5. B2-nya 6 kali 10 pangkat min 5, maka BP 6 plus 4, 10 kali 10 pangkat min 5. Yang 10 yang D dan E. Maka jawabannya adalah E. Sama nomor 3, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Berulang-ulang kalian ya mempelajari, memahami soal tersebut. Ada yang kurang paham, silahkan nanti kalian tanyakan ke Japri atau di WA, ya, di arah BP ke bawah saya. Nomor 4, ini induksi magnet pada kawat solenoida. Apabila digambar di samping atau gambar di bawah ini, saklar S ditutup, maka kutub utara jarum kompas akan berputar ke arah mana? Jadi kalau kutub utara ini mendekati, berarti kumparan ini berkutub selatan. Yang timurnya sebelah kanannya berkutub utara. Tetapi kalau utaranya menghadap barat, selatan yang mendekati kumparan, berarti ujung kumparan ini berkutub utara, ini kutub selatan. Ini harus mengalir dari kutub positif yang tinggi ya. Coba perhatikan, ini I, nah naik ke atas, nah
ulu, jadi arusnya ke bawah. Jadi kalau pakai kaidah tangan kanan seperti ini, arusnya ke bawah, B-nya ke kanan. Kalau backnya ke kanan, maka ujung kumparan ini adalah kutub utara. Maka ujung kumparan sebelah kiri adalah kutub selatan. Kutub selatan dari sifat magnet akan menarik kutub utara. Maka kutub utara ini akan berputar ke arah timur. Ya. Jadi seperti ini jawabannya. Maka ujung kutub utara magnet kompas akan tertarik ke timur. Selanjutnya nomor 5. Solenoida mempunyai panjang 2 meter, terdiri dari 800 lilitan dan jari-jari 2 cm. Dialiri arus listrik setengah ampere. Induksi magnet di ujung. Ujung itu berarti lebih kecil daripada di pusatnya. Paling besar induksi magnet solenoida ada di pusat. Mu IN per 2. Jadi di P ini bukan P, berarti di ujung. Nah ini ganti pakai U ya, kalau di ujung. Empat pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. 4 pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. Ya. Tambahan materi. Bagaimana kalau solenoida tersebut ada bahan magnetiknya? Maka seperti ini, ada diisi besi, isi baja, bisa diisi nikel. Ya. Ya, arusnya seperti ini. Jadi diarahkan seperti ini. Ini BB-nya ini bisa berkutub utara. Ini selatan. Nah, ini arusnya ke atas. Jadi B bahannya bukan mu0 tapi mu. Nah, mu-nya adalah mu0 kali mu-L. Jadi bukan hanya untuk solenoida aja, yang namanya kawat melingkar dalam bisa aja toroida itu bukan mu0, kalau ada isi bahan adalah mu. Selanjutnya nomor 6. Ini gambarnya seperti ini. Kawat dilengkungkan dengan kelengkungannya 120 derajat. Nah, jadi alpanya 120, maka menurut rumus untuk kawat melingkar, kalau kawatnya lebih dari 1 lilitan maka ditulisnya N. Tetapi kalau N-nya kurang dari 360, kurang dari 1 lilitan, maka menghitung N-nya itu lilitannya seberapa lingkaran. Jadi alfa per 360. 120 per 360 sama 1/3. Maka N-nya 1/3. 1/3 kali 2 jadi 6. Mu/I per 6. Harusnya 12. I-nya 12, jari-jarinya 1 cm. 6 kali 1. Maka jawabannya 8 pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. 8 pi. Jadi kalau soal seperti ini jangan ngelihat jarak, melihat arah. Yang penting yang 8 pi itu jawabannya. Ini soalnya sebetulnya bulat. Nah, menentukan arah kalian bisa dengan menggunakan kaidah putaran tangan kanan. Keempat jari, karena arusnya dari atas,
Jadi seolah-olah arusnya searah putaran jarum jam. Kalau kita memutar sekrup searah jarum jam, maka si sekrup tersebut akan masuk menjauhi kita. Ya. Nah, ini bisa seperti ini, tinggal dibalikkan bentuknya, kawatnya seperti itu. Ya. Jadi ini mutarnya, ini ke sana, menjauhi ke arah menjauhi itu sumbu jet negatif atau ke utara. Aduh, ini lupa belum dianimasi. Ini soal diambil dari kertas, ini soal tambahan, diambil dari soal yang ada di Firewood. Ya. Nah, I1-nya adalah 5 ampere, I2-nya 13 ampere, A1-nya 5 cm, A2-nya 13 cm. Jadi B1-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Arahnya adalah Z positif. Nah, I1, A1 bukan I2 ya. I1-nya ke atas. Berarti Y itu J, vektor satuan. Terus titiknya ada di kiri, min I. J cross I, min K. Min kali min plus, jadi K itu sumbu jet positif mendekati. Jadi yang B1-nya mendekati, B2-nya sama besarnya, I2-nya 13, jaraknya A2 dari C ke D. DC atau CD 13 cm juga. Jadi jawabannya B2 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, sekarang untuk arah B2 arus menjauhi itu adalah sumbu Z negatif min K. Titik di kiri min I. Maka min K cross min I adalah J. K cross I J, min kali min plus. Jadi sumbu Y positif ke atas. Ke atas dan mendekati. Atas mendekati itu saling tegak lurus. Ya. Maka B1 dan B2 pakai Pitagoras. B di C akar B1 kuadrat plus B2 kuadrat. BC sama dengan 2 akar 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Kalau B1 B2-nya besarnya sama, maka kemiringan titik arah BC ini adalah 45 derajat. Oh, ini soal yang tadi juga. Dua kali ngebahas, mohon maaf ya. Jadi jawabannya hampir sama. Nah, ini kalau di sini ada urutannya, B1-nya digambarkan mendekati, B2-nya besarnya juga sama, arahnya ke atas. Ini dari min K cross min I sama dengan J. Jadi B2-nya ke atas. Nah, ini gambar B2. B2 ke atas dan mendekati. Itu jawabannya seperti tadi. Nah, ini belum dianimasikan. Jadi ada dua penghantar kawat. Titik A dihubungkan dengan sumber tegangan positif, A yang positif. Jadi di sini kita gambarkan ini ada arus I. Ya. B, C-nya negatif, maka arus akan mengalir seperti ini. I. Nah, ini digambarkan di bawah ya. Jari-jari daripada setengah lingkaran itu 10 cm. Jadi ada dua penghantar, satu dianggap setengah lingkaran, yang satu kawat lurus. Nah, ini B1-nya untuk kawat setengah lingkaran minimal I1 per 4A. Itu dari minimal I per 2A kali N-nya setengah. 8Pi kali 10 pangkat min 6. Kemana arah B1? Ini putaran searah jarum jam, itu maka B
satunya ini adalah menjauhi. B1 menjauhi, B2-nya juga menjauhi. Nah, jadi kalau B2 dengan B1 menjauhi, maka ini sama-sama menjauhi, jadi searah dijumlahkan. 8pi kita rubah pi-nya 3,14 ini. Bx-nya adalah B1 plus B2, 25 plus 32. Maka 57,12 10/6. 5,7 kali 10 pangkat min 5. Di sini 5,712 10 pangkat min 5 Tesla. Karena arah B1 dan B2 sama, menjauhi, jadi menjauhi ke utara atau sumbu jet negatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diberikan kemudahan untuk memahami pembelajaran pada bab medan magnet ini. Kalau ingin bertanya silahkan di grup atau kalian di Japri. Ya, kalau ada soal-soal yang bisa dijawab silahkan kamu jawab di grup supaya berbagi dengan yang lain, supaya teman-teman kalian juga memahami. Terima kasih. Semoga bermanfaat.